Ya. Tutup. Baik, kita sudah mulai, langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswi IAI Agus Salim Metro Lampung. Untuk saat ini yang hadir baru si Dina, Husni Maulida, Hermawati. Yang lain sudah dijawab atau belum? Belum ya? Pak. Untuk saat ini, Pak. Yang ya, belum? Pak. Saya mau diskusi ya pertemuan kedua kemarin tentang hadis ya. Pak, punya aku bisa Al-Quran masuk. itu sebagai pengetahuan dasar. Pak, punya Liana nggak bisa masuk. Liana saat ini posisi di mana? Di rumah atau di kampus? Di kampus, Pak. Bareng saja, absennya di chat Zoom ya. Absennya di chat Zoom, jadi saya tahu yang hadir siapa. Diketik aja namanya. Saya akan review sebentar tentang hakikat Al-Quran hadis sebagai pengetahuan dasar, yang mana ini menjadi sebuah momok atau pertanyaan atau sebuah rasa keingintahuan di mana pembelajaran Al-Quran hadis kenapa sih harus diajarkan di SD? Karena kita tahu mungkin Al-Quran hadis itu memang sebagai pokok ya, landasan ya dalam beragama Islam. Makanya Al-Quran hadis di sini memang diterapkan atau memang diajarkan atau malah di sini ditekankan di MI, tidak hanya di MI sebenarnya, tetapi di juga ya esensial atau hakikatnya. Jadi Al-Quran hadis itu sendiri adalah sumber pokok ya. Jadi namanya juga sumber pokok. Jadi harus memang benar-benar diajarkan atau memang benar-benar harus ada, bahkan malah harus ditekankan, memang harus diutamakan karena namanya juga sumber pokok ajaran ya, dan merupakan rujukan umat. Gede suaranya sih. Mana utama selainnya ada di pengetahuan nih. Sebenarnya, jadi pengetahuan merupakan konsep ilmu yang terdapat dalam kehidupan, merupakan hasil yang terjadi atau suatu objek tertentu. Jadi objek tertentu itu kita lihat, kita pelajari, setelah kita pelajari kita akan tahu kapan objek itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kita lihat manusia pasti ada rasa ingin tahu, mempelajari. Nah, timbullah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini
secara garis besar itu ada tipe-tipenya ya, atau ada macam-macamnya ya. Di sini ada berdasarkan apa namanya, seorang ilmuwan Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense ya, dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik, sedangkan common sense ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti makanan dapat menemukan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah, dan biasa yang mana orang-orang awam pengetahuannya juga sama seperti itu. Terus yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yang mana ilmu itu sebagai terjemahan dari sains ya. Itu apa namanya, ilmu ya, terjemahan dari ilmu. Jadi ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir nih, metode berpikir secara objektif untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Diperolehnya melalui observasi ya, penglihatan, melihat langsung, eksperimen, percobaan, klasifikasi, mengklasifikasi air masuk dalam organ tubuh manusia. Nah, selain pergantian siang dan malam tersebut, manusia pun bisa berpikir, bisa menemukan ilmu-ilmu fisika yang berhubungan dengan pergantian siang dan malam ya. Jadi siang, malam, ataupun manusia juga bisa berpikir gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bumi. Kenapa sih manusia itu kalau jatuh itu pasti ke bawah, nggak ke atas? Itu salah satu. Ya, ini ada tambahan satu lagi, siapa ini? Nur Hayati. Nur Hayati, kalau boleh tahu nomor WhatsApp-nya yang berapa ini, Nur Hayati? Halo, Nur Hayati? Masih? Halo? Halo? Nur Hayati? Halo? Nur Hayati mendengar? Nur Hayati? Halo? Nur Hayati? Halo? Nur Hayati? Halo? Oh, ini keluar lagi Nur Hayati, mungkin jaringannya ya. Jadi ketika dipanggil apa namanya, tidak mendengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk pengetahuan selanjutnya menurut Burhanuddin Salam adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif
menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tersebut. Kalau ilmu hanya ada satu bidang pengetahuan yang sempit dan kecil ya, luas dan mendalam, seperti apa hakikat manusia, Tuhan itu apa, mengapa diciptakan manusia, dan seterusnya, itu merupakan pemikiran filsafat. Ketika orang sudah lebih dalam ya mempelajari tentang ilmu, maka beliau akan berpikir lebih kepada hakikatnya, ya, tidak hanya syariat, nyata itu apa, gunanya apa, untuk apa sih manusia harus sholat, satunya ketika orang biasa itu pikir tapi masih orang biasa, kalau bisa udah kita wajib. Dan kalau yang lebih naik lagi ya, itu oh ya, memang ini ada dalilnya dari Al-Quran hadis, misalkan ya, dari Al-Quran hadis. Terus selanjutnya, kalau yang orang filsafat berpikirnya lebih dalam lagi, karena mereka itu tidak mau hanya melihat dari dalilnya saja. Oh, dalilnya dari Al-Quran hadis, berarti kita wajib sholat, tapi tanpa tahu hakikatnya untuk apa sih sholat itu sendiri gitu ya. Apakah hanya perintah saja kita sholat, kita kerjakan tanpa kita tahu alasannya kenapa kita kok disuruh sholat gitu kan. Nah, di sini akan didalami lagi atau apa namanya, akan dicari lagi apa itu alasannya, salah satunya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengetahuan agama. Di pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya, pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama dan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, iman kepada hari akhir merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Selanjutnya adalah menurut Burhanuddin Salam, yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, tentunya utusannya adalah Rasulullah. Dan pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib yang kita pelajari seperti Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, hadis, gitu. Salah satunya karena memang berasal dari Tuhan pengetahuan agama ini. Begitu. Apa namanya? Oh ya, ini ada optimis ya. Jadi ketika manusia itu sudah mempelajari tentang agama, seharusnya manusia itu lebih optimis untuk melihat masa depannya. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan tidak hanya pokok syariatnya saja ya, kita sholat, puasa, zakat, tapi lebih dari itu berhubungan dengan sesama manusia itu yang paling penting. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Ma'un sendiri kan bahwa yang Allah apa namanya, yang Allah berikan supaya berhati-hati adalah ketika orang itu apa, fawailul musallin. Jadi orang yang sholat. Kenapa sih orang yang sholat itu? Ada apa sih dengan orang yang sholat itu? Nah, di sini kita bisa tahu nih, kadang orang yang sholat itu masih berbuat kemungkaran, masih berbuat apa, menghardik anak yatim. Alasannya, oh dia sudah sholat, berarti sudah ibadah, tetapi dalam kesehariannya, dalam sosialnya, dia itu tidak mencerminkan seorang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal sholat di situ lebih dari itu. Tidak hanya sekedar syariat, tidak hanya sekedar kalian bergerak, berdiri, sujud, itu enggak. Tapi lebih kepada untuk hablum minan nas ya. Kalau hablum minallah, mungkin itu Allah sudah ridho ya dengan takdir kalian. Dari kalian yang kepada takdir Allah, ketika Allah uji, maka kalian juga harus ridho. Misalkan ada seorang, baik itu siapapun lah,
kita, di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu diajarkan untuk berbuat baik itu kepada siapapun tanpa membedakan baik itu orang itu jahat atau buruk, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang ketemu kita, siapa lawan bicara kita kan tidak tahu. Siapa tahu itu adalah malaikat mungkin ya. Malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk menguji kita, mungkin kita juga tidak tahu. Nah dari situ kita harus lebih berhati-hati ya, ketika orang sholat itu masih sering seperti itu berbuat jahat, bahkan sampai ada yang menghadik anak yatim, itu kan tidak mencerminkan sholatnya ya. Jadi orang sholat itu harus berbeda dengan orang yang tidak sholat. Ketika kalian sholat itu dari sifat tawaduknya kalian, sifat adab-adabnya kalian, baik kepada orang tua, sahabat maupun tetangga atau keluarga harus berbeda. Ya, harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena kalian sholat. Artinya kalau orang sholat itu hatinya lebih lembut. Jangan sampai kalian sholat, setelah sholat hatinya kalian kasar. Atau merasa paling benar, atau merasa, saya ini ibadahnya paling hebat karena sholat 5 waktu, mungkin di masjid itu seperti itu. Karena merasa itu ternyata saya masih diberikan takdir oleh Allah untuk bisa beribadah, masih bisa diberikan sholat. Harusnya lebih merendah, karena dengan sholat kalian itu bukan diajarkan korelasi bisa Pak, nggak jelas suaranya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu dengan Nur Hayati. Tadi siapa ya? Halo? Halo? Yang lain? Mendengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Ya, Nur Hayati, anak mahasiswi baru atau? Surhayati nggak ada, Pak. Oh, tadi saya lihat Nur Hayati masuk. Di sini adanya Liana, Dina, sama Susmia, sama Eli. Nggak jelas lepas suaranya. Putus-putus suaranya. Tadi yang dimasukkan, tadi ada nomor WhatsApp 6401, tadi siapa ya? Monica, Pak. Nomor WhatsApp yang dimasukkan ekornya 6401 tadi nomor WhatsAppnya siapa ya? Anumu kali. Mas semester 5 atau siapa? Iya, semester 5, Pak. Si Monica. Atas nama siapa? Monica. Monica. Ya. Oh, mahasiswi pindahan atau konversi? Si Pak. Kurang tahu. Namanya Monica ya? Iya. Hadir saat ini orangnya? Enggak. Oh, Iya, hadir. tadi di kampus, tapi sekarang udah pulang. Sudah diinformasikan untuk gabung di Zoom? Iya, udah, Pak. Oke, baik.
Atas nama Monica, Monica ya. Katanya sinyalnya susah, Pak. Oke, jadi kalau misalkan sinyalnya susah, berarti bisa gabung di temennya ya. Berarti jangan pulang Udah dulu. pulang, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi sebelum saya pembagian kelompok diskusi, selanjutnya saya ingin membahas tentang korelasinya ya. Jadi apa sih korelasi antara Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan itu? Ayat-ayat Al-Quran yang mewujudkan iklim ilmu yang telah melahirkan pemikir-pemikir dan ilmu-ilmuwan Islam ya dalam berbagai disiplin ilmu, tiada yang lebih baik dituntun dari suatu kitab akidah agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang menghalangi untuk menggunakan akalnya atau membatasinya, menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia dikehendaki. Inilah korelasi pertama dan utama antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Korelasi yang kedua dapat ditemukan pada isyarat-isyarat ilmiah yang tersebar dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya. Tentu saja ada hubungannya antara Al-Quran dan ilmu-ilmu pengetahuan, karena kalau kita telah lebih dalam ya, jadi para ilmuwan-ilmuwan barat, mereka itu dulu itu belajarnya dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Sampai mereka menemukan menemukan teori-teori fisika, teori-teori kimia, bahkan ilmuwan yang pertama kali menemukan angka ya, atau matematika itu Al-Khwarizm ya. Nah, itu mereka itu mengambil ilmunya itu dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Terus mereka bawa ke Eropa, terus penemuannya di atas namakan dirinya. Padahal sebenarnya ilmuwan-ilmuwan itu banyak dari kalangan-kalangan Muslim ya. Pak. Dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Bahkan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia pada saat itu. Suaranya nggak jelas, Pak. Sekitar 400-an tahun berjaya ya di Andalusia Spanyol ya. Itu pun mereka serap ilmunya. Setelah itu mereka hancurkan kejayaan Islam sampai pada pindah ke Afrika ya, karena mereka antara hidup oleh Islam tapi mati, atau keluar dari Islam tetapi hidup. Akhirnya mereka banyak yang memilih syahid ya. Mereka nyeberang laut tengah ya, ada yang ke Afrika, Mesir, bahkan ada sampai kembali ke Jazirah Arab atau tanah Arab. Suaranya sudah jelas? Belum, Halo? Pak. Halo. Suaranya putus-putus, Pak. Baik, langsung saja ya. Kalau masih putus-putus, bisa mungkin karena sinyalnya ya. Langsung saja. Iya, Pak. Saat ini sudah jelas belum? Belum, Pak. Masih putus-putus? Iya. Tapi bisa mendengarkan suara saya ya? Iya. Bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa, Pak. Pindah tempat ke ruangan yang lain mungkin karena suaranya putus-putus. Geser dikit, yuk, geser dikit biar suaranya agak ini, geser. Udah, Pak, udah geser, Pak. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas belum? Belum, Pak. Itu bisa mendengar suara saya? Bisa menjawab berarti mendengarkan suara saya?
Nah, minggu depan tatap muka seperti biasa di ruang sebelah gerbang ya. Di ruang sebelah gerbang minggu depan Apa, Pak? hari Senin jam 12 ya. Apa, Pak? Minggu depan hari Senin jam 12 tatap muka di sebelah gerbang. Halo, Halo? Nggak bisa jelas, mendengar? Pak. Minggu depan tatap muka di sebelah gerbang. Ruangan di Oh, sebelah gerbang. minggu depan tatap muka. Ya, di ruangan sebelah gerbang. Hari Senin jam 12 ya, nanti saya infokan di grup. Hari apa, Pak? Hari Senin jam 12, nanti saya infokan di grup. Bagi yang nggak bisa hadir jam 12, bisa melalui Zoom. Jadi yang masih mengajar, yang penting Zoom-nya dihidupkan ya. Oh iya, Pak. Baik, berarti suaranya sudah jelas. Ya. Kalau suaranya sudah jelas, langsung saja. Karena di sini ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 10 ya. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswi. Halo. Bisa mendengar? Halo. Iya, Pak. Halo. Siapa? Halo. Halo. Ya. Kelompoknya saya bagi ya. Satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswi. Yang pertama saya add. Yang pertama Bella Kurnia dan Dina Pak, Nurhasana. Bella Kurnia nggak ada, Pak. Kalau Bella Kurnia nggak ada berarti Dina Nurhasanah, tapi harus mencantumkan namanya Bella Kurnia ya. Dikerjakan oleh Dina Nurhasanah. Materi 1 sampai 2. Materi 1 sampai 2. Selanjutnya Sama siapa, Pak? Eli Ermawati dan Fitri Nur Kumalasari. Oh iya, Pak. Dari Loh, Pak. 3 sampai 4. Pak, Materi 3 Ya. sampai 4. diem dulu. Selanjutnya Latifah Nurjana, Liana Oktasari, Pak, ya. Berta sama Latifah Nurjana itu udah nggak masuk lagi, dia udah keluar. Oh iya, udah nggak apa-apa. Berarti yang mengerjakan Liana. Nah, itu dia Liana ada ya, si Liana ya. Nanti saya ajari cara membuat karya tulisnya yang bagus, yang elegan ya. Ini saya bagi dulu. Yang penting saya bagi dulu di grup. Yang pertama Liana Oktasari, berarti materi 5 sampai 6. Selanjutnya Liana mana tadi? Oh, selanjutnya Regita. Terus mana tadi? Regita Husni Maulida ya. Materi 7 sampai 8. Selanjutnya tadi Regita Maulida ya. Regita Maulida, Monica. Terus yang belum siapa ya? Bella, Liana, Regita, Eli, Monica. Materi Oke, saya lihat dulu. Yang belum Regita, Husni, Regita. Oh, Regita ada 2 ya. Setelah Regita ini siapa nih? Ya, ini berarti materi 9, 10 ya. Materinya berarti ini. Materinya ini. Nah, kalian bisa lihat di grup ya. Jadi untuk yang materi pertama adalah Dina Nurhasanah dan Bella Kurnia, materi 1 sampai 2.
Yang kedua Eli Ermawati. Yang kedua Eli Ermawati. Dengan Fitri Nurkumalasari itu 34. Nggak apa-apa ya, kalau yang nggak kuliah itu nggak apa-apa, nanti saya ajari aja. Berarti yang mengerjakan satu mahasiswi untuk kelompok pertama. Kelompok kedua Eli Ermawati, Fitri Nurkumalasari, materi 3-4. Kelompok ketiga Latifah Nurjana, Liana Oktasari, materi 5-6. Kelompok 4 Regita Yulianingrum dan Husni Maulida ya, materi 7-8. Terus kelompok 5 adalah Monica dan satu lagi ini YN, ini nomornya siapa? Materi 9-10. Dan materinya sudah saya share ya. Jadi untuk materi 1 dan 2 adalah hakikat pembelajaran Al-Quran Hadis MI dan kurikulum pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Untuk materi 3 dan 4 adalah materi pembelajaran Al-Quran Hadis MI, hakikat, model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Materi kelima dan 6 adalah sumber dan bahan ajar Al-Quran Hadis MI, dan media pembelajaran Al-Quran Hadis MI ya. Nah, untuk kelompok 4 adalah evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis MI, keterampilan dasar mengajar Al-Quran Hadis MI, dan untuk kelompok 5 adalah RPP, pembelajaran Al-Quran Hadis MI, dan simulasi pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, simulasi ini kata-katanya kalian karang aja. Simulasi adalah ketika nanti kalian mengajar di kelas ya, berarti kalian pura-pura buat dengan kata-kata kalian saja. Pak, Ya, yang satunya itu Rama, Dina Pak. sama Liana ya. Halo? Yang satunya itu Rama, Pak. Anak pindahan yang baru masuk. Namanya siapa? Rama, Laki-laki atau perempuan? laki-laki. Oh, yang nomornya berapa? Yang Rama? Iya. Nomornya berapa? Yang ekornya berapa? Coba lihat ekornya berapa. Nanti dulu Pak, lagi dilihat dulu. Yang ekornya 51. Yang 51? 5121. Itu siapa 5121? Rama ya? Rama, Pak. 5586. Saya cek dulu 5586 5121. Nggak ada di sini, bisa dimasukkan di grup. Nomornya bisa diketik di grup. Diketik aja. Iya Pak, lagi diketik ini sama siapa namanya? Liana. Masuk grup Liana. Pak, boleh. Udah belum, Pak? Udah belum, Pak. Karena mau pulang, Pak, udah sore. Nah, ini kayaknya belum ada ya. Saya cek dulu. Oh iya, belum. Rama belum masuk nih. Belum masuk grup ya? Udah, Pak. Sudah, tolong dimasukkan grup si Rama. Udah, Pak. Dimasukin Liana. Kenapa sudah dapat tugasnya? Dina. Bisa. Aduh, Mak. Sudah ya. Saya cek dulu. Oh iya, benar. Yang Rama belum ya? Belum dapat kelompok ya? Jadi si Dina dengan Rama ya? Halo? Ya. Dina dengan Rama ya? Saya ketik lagi.
Ya, Dina dan Rama berarti materi 1-2. Dina, Rama. Gimana, Pak? Dina dan Rama materi 1-2 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak, katakan kawan. Sudah paham untuk pembagian kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, untuk cara mencarinya atau membuat karya tulisnya perlu diterangkan atau sudah bisa sendiri? Perlu diterang. Halo, sudah bisa atau perlu penjelasan? Jelaskan, Pak. Dijelaskan ya. Pak, karya tulisnya itu makalah atau PPT? Materinya tidak usah dibuat PPT atau tidak usah dibuat PowerPoint, jadi cukup kalian membuat makalah saja. Makalahnya saya tidak pengen di print ya, jangan di print, jangan Dimasukin ke blog ya, Pak? dicetak, jangan dijilid ya. Diingat ya, materinya cukup kalian edit di laptop masing-masing. Diedit dulu, dikasih cover. Kalian kan sudah semester 5 berarti sudah pengalaman dari semester 1. Caranya diedit di Word, covernya, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan, dan penutup ya. Setelah sudah komplit semua, baru kalian copy ya. Kalian copy terus kalian posting di alamat web masing-masing, alamat blog kalian masing-masing, seperti yang kalian share kemarin ya. Ya. Ya, Pak. Bingung nggak? Bingung, Pak. Bingungnya gimana? Kan gampang nyarinya. Misalkan si Dina yang pertama berarti hakikat pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nggak usah dibuat PPT, cukup diketik aja. Berarti makalah pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Nah, di situ kan ada makalahnya. Coba kalian copy, kalian kopas. Setelah itu ditaruh di Word, diedit. Ya, awas kena plagiarisme ya. Kalau ngopi itu jangan membuat makalah itu jangan sama plek ya, tapi diedit, ditambahi kata-kata atau mungkin dikurangi terserah. Dikasih cover, dikasihlah kata pengantar, kata kalian sendiri, terus pembahasannya, penutupnya yang rapi dikasih nomor halaman. Terus dikopas atau dikopi lagi, ditaruh di blog kalian atau diposting ya, namanya diposting di alamat blog kalian. Masih bingung nggak? Iya, Masih Pak, bingung? udah maksud. Udah paham sampai sini? Insya Allah sudah. Nah, kalian kan udah pengalaman, udah semester 5 ya. Jadi semester 5 itu enggak sama semester 1 ya, yang masih, wah buat makalah gimana caranya. Kalian kan udah pengalaman. Dan dulu sudah pernah kalian share itu di blog kalian yang dulu. Jadi blognya jangan gonta-ganti ya. Blog yang dulu itu silakan kalian posting lagi. Jadi rapi. Nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kalian pengen lihat, oh kita dulu punya makalah atau karya tulis itu masih ada nggak ya? Nah, kalau dicetak kemungkinan bisa hilang, dimakan rayap, atau mungkin lupa naruhnya, terus dibuat bungkus bawang putih atau bawang merah di warung, kan nggak tahu. Tapi kalau di blog kan kalian tetap bisa melihat. Bahkan yang membaca nggak hanya mahasiswi, teman-teman kalian yang di kampus, bisa kampus lain. Bisa kampus lain mengambil makalah kalian untuk dibuat makalah lagi. Kan bisa. Ya, jadi ngeditnya yang rapi ya. Halo? Iya, Pak. Sudah paham sampai sini? Sudah, Halo? Pak. Ya. Untuk minggu depan yang mau presentasi saya persilahkan siapa dulu, atau mungkin kelompok 1 sudah jadi silahkan. Kelompok 2 sudah jadi silahkan, atau mungkin kelompok 5 atau kelompok 4 juga silahkan. Saya tidak membatasi untuk yang presentasi, baik itu kelompok 1, 2 itu enggak. Pokoknya terserah, mau yang 4 dulu boleh, 5 dulu juga boleh. Ya, nggak usah dibuat PPT, cukup kalian linknya kalian buka di Google, kalian share layar atau share screen ya.
share atau bagikan, pilih yang layar. Nanti kalian share screen di situ. Jadi teman-teman kalian kok yang belum datang ke kampus itu bisa melihatnya nanti di YouTube. Oh, ini yang presentasi si Dina misalkan. Kan nanti bisa melihat di YouTube. Ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, sampai sini sudah tidak bingung kan cara membuat makalahnya gimana? Insya Allah enggak, Pak. Alhamdulillah. Jadi makalah itu kenapa sih kok mahasiswa disuruh buat makalah? Karena mahasiswa itu dituntut aktif. Lah bagaimana cara aktifnya? Mahasiswa itu harus rajin menulis. Kalau masih belum bisa menulis, caranya download dulu nggak apa-apa. Edit dulu tulisan-tulisan orang lain nggak apa-apa. Nanti lama-lama manusia mahasiswi akan tertarik untuk menulis dengan tangannya sendiri tanpa mengedit, mengcopy, dia akan menulis sendiri di blog. Jadi tulisan-tulisan kalian itu dibaca orang seluruh dunia loh, gak hanya seluruh Indonesia atau bahkan kampus Agus Salim doang, enggak, tapi udah dibaca oleh seluruh dunia. Tuh makanya di situ saya ajarin supaya rajin menulis, karena kalau nggak rajin menulis itu ketinggalan ya. Seperti istilah ngomong gini, kalau orang mati saja nggak meninggalkan karya tulis itu nggak akan dikenang. Baik itu 100 tahun nanti, kita misalkan sudah meninggal, 100 tahun nanti anak cucu kita ingin membaca hasil karya kita masih bisa kebaca. Bedanya orang yang punya karya tulis dan yang tidak punya karya tulis ya. Jadi karya tulis itu penting. Terus istilahnya kita bisa dikenang lah. Oh dulu kakek buyut saya atau nenek saya atau nenek buyut, nenek cangga saya itu punya karya tulis seperti ini loh, nanti yang baca kemungkinan kan nanti anak cucu kita. Oh, Dina Nur Hasanah, misalkan anaknya nanti cucunya di tahun 2045 atau 2040 sudah punya cucu mungkin ya. Baca, oh iya ini nenek ya, nenek hebat, sudah punya tulisan karya tulis. Nah, kalian bisa membuat karya tulis itu sebenarnya enggak ribet ya, enggak perlu kalian bukukan juga enggak apa-apa, kalian punya blog aja. Kalau blog kalian itu laris manis ya, yang baca orang seluruh dunia, kalian bisa dapat penghasilan dari blog kalian atau alamat web kalian. Gitu loh. Masih bingung? Halo? Masih bingung? Sudah nggak bingung ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak tentang materi hari ini? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup, Pak. Itu beliau. Ini si Rama hadir ya? Rama hadir ya? Iya, hadir, Pak. Ini saya nggak pernah tahu ya. Yang Rama yang mana minggu depan hari Senin ya? Jam 12. Ya, Pak. Setelah ke ruangan pertama. Kalau yang belum hadir nanti tetap harus gabung di Zoom ya. Supaya pembelajaran kita bisa hybrid learning ya. Bisa kadang online, kadang offline, tapi tetap walaupun offline, tetap nanti akan tetap online di YouTube IAI Agus Salim. Jadi yang lihat nanti orang seluruh dunia, tidak hanya kampus kalian saja, tetapi seluruh dunia yang ingin kuliah online, tinggal hidupkan internetnya, buka handphone sudah bisa. Jangan lupa nanti YouTube-nya IAI Agus Salim, tolong di-subscribe dan dikasih tombol jempolnya supaya nanti banyak ya, pemirsanya banyak. Kalau pemirsanya banyak kan kalian juga yang dapat nama. Oh, kampusnya ternyata bukan kampus yang abal-abal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ya, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan. Untuk tugas-tugasnya juga sudah tidak ada yang ditanyakan. Minggu depan saya ingin ada salah satu dari kalian, baik kelompok 1 sampai 5 itu siapa yang mau presentasi silahkan. Buat makalahnya cukup simpel, 5 menit paling lah. Kalian download. Kalau yang pakai handphone langsung download aplikasi WPS Office. Kalian edit, kalian kasih logo Agus Salim, kalian paste kalian posting di blog masing-masing ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas mandiri yaitu membuat alamat blog, saya tunggu ya di grup ya, masih saya kasih kesempatan tugas mandiri yang belum punya blog, silahkan desain alamat blognya, karena alamat blog itu akan saya linkkan dengan alamat blog saya smartpost.blogspot.com, itu yang gratisan juga punya saya ya. Itu bisa kalian lihat juga nanti di sana cara blognya. Mungkin karena saya sederhana ya,
tidak terlalu banyak hiasan atau mungkin background yang macam-macam itu nggak ada. Gitu aja ya. Karena waktunya juga sudah mendekati maghrib, kalian mungkin yang di kampus mau pulang juga ke rumah, takut kemalaman. Kalau begitu saya akhiri juga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi